Ada masa ketika sebuah perayaan dianggap ancaman. Ada masa ketika identitas harus disembunyikan demi bertahan. Namun sejarah selalu mencatat siapa yang memilih diam dan siapa yang berani membela kemanusiaan. Setiap Imlek tiba, satu nama kembali hidup dalam ingatan. Imlek merupakan bagian dari kisah perjalanan panjang masyarakat Tionghoa di Indonesia. Perayaan ini pernah mengalami berbagai hambatan di masa lalu. Pada masa Orde Baru, di bawah rezim Presiden Soeharto, perayaan Imlek sempat dilarang. Siapapun yang menampilkan atraksi kesenian bernuansa budaya Tionghoa dapat dituduh melakukan tindakan subversif. Warga Tionghoa bahkan dilarang menggelar atraksi budaya di lingkungan mereka sendiri. Upacara adat seringkali dipersulit. Yang lebih memilukan, etnis Tionghoa juga dilarang menggunakan nama asli mereka. Akibatnya, banyak orang Tionghoa pada masa itu memiliki dua nama, karena segala hal yang berkaitan dengan identitas etnis dianggap terlarang. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa telah berlangsung lama. Kontribusi besar mereka bagi bangsa ini seolah terhapus begitu saja. Padahal, banyak atlet olahraga, termasuk pemain sepak bola nasional, berasal dari etnis Tionghoa. Tidak sedikit pula pejuang kemerdekaan beretnis Tionghoa yang mendirikan sekolah dan rumah sakit demi kepentingan masyarakat, terutama kaum pribumi. Masa pengekangan tersebut mulai berakhir ketika Kiai Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, ia mencabut berbagai peraturan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, sehingga mereka kembali dapat merayakan Imlek secara bebas dan terbuka. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa yang lama dianaktirikan. Karena jasanya, ia dijuluki sebagai Bapak Tionghoa. Di sebuah kelenteng di Semarang, bahkan terdapat altar khusus untuk Gus Dur. Di dalamnya terdapat sebuah sinci bertuliskan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sinci adalah papan kayu berisi nama leluhur yang telah wafat dan ditempatkan di altar penghormatan. Nama-nama dalam sinci tersebut secara rutin didoakan sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Selanjutnya, pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Sejak saat itu, kelenteng-kelenteng kembali ramai dikunjungi untuk bersembahyang dan melaksanakan ritual adat. Meski diskriminasi terhadap etnis Tionghoa belum sepenuhnya hilang, pengekangan terbesar yang mereka alami di masa lalu kini telah jauh berkurang. Konghucu telah diakui sebagai agama resmi, dan Imlek dapat dirayakan secara terbuka sebagai hari libur nasional. Perayaan Imlek kini identik dengan kemeriahan dan ornamen berwarna merah. Warna merah melambangkan keberanian, kemenangan, dan harapan. Dalam mitologi Tionghoa, warna merah dan bunyi-bunyian keras dipercaya digunakan untuk mengusir raksasa bernama Nian. Di Indonesia, warna merah juga menjadi pengingat atas sejarah panjang perjuangan etnis Tionghoa dalam menghadapi diskriminasi. Semoga perayaan Imlek membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami dari redaksi Rindang News and Story mengucapkan selamat merayakan Imlek, Gong Xi Fa Cai.
Warga Jakarta datang dan nikmati instalasi Imlek. Buat Imlek di Jakarta jadi rukun dan penuh warna. Yang Pak Gub dan Wagub ingin bangun Jakarta global bukan kepada fisik tapi kepada manusianya. Kita tidak ada gunanya membangun fisik kalau manusianya nggak bahagia. Nah, kekuatan Jakarta ada pada budaya seperti malam ini. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan dengan dibangun manusianya, nanti hasil pembangunan yang lain bisa dinikmati. Sebagai gubernur dan wakil gubernur, saya dan Bang Dul betul-betul menginginkan, mengharapkan Jakarta menjadi tetap nyaman, aman, dan membuat warganya bahagia. Seluruh umat agama Konghucu di Indonesia dan seluruh masyarakat Tionghoa pada umumnya ingin mengucapkan